Oke, kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan paling penting di zaman kita. Gimana sih teknologi akan membentuk masa depan pekerjaan di Asia, salah satu kawasan paling dinamis di dunia? Nah, ini dia inti dari semua kekhawatiran kita kan. Di satu sisi ada ketakutan kalau kita semua bakal kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi lain ada juga janji soal produktivitas dan peluang-peluang baru. Jadi, mana yang akan jadi kenyataan? Supaya kita nggak cuma nebak-nebak, kita akan lihat langsung dari sumbernya. Sebuah laporan super komprehensif dari Bank Dunia. Laporan ini bakal jadi pemandu ahli kita. Jadi, semua analisis kita bakal berdasarkan data dan riset yang mendalam, bukan sekedar opini. Baik, jadi begini alur pembahasan kita. Kita akan mulai dengan pertanyaan tentang robot di Asia, lalu kita analisis siapa yang untung dan siapa yang rugi. Setelah itu, kita selami gelombang teknologi berikutnya, yaitu AI dan platform digital, dan terakhir kita tutup dengan rekomendasi kebijakan untuk merancang masa depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomongin soal dampak, kita harus paham dulu konteksnya. Apa sih yang bikin pasar tenaga kerja di kawasan Asia Timur dan Pasifik ini begitu unik dan beda dari yang lain? Nah, yang menarik di sini adalah perbedaannya yang sangat mendasar. Pasar kerja di Asia Timur dan Pasifik itu punya porsi pekerjaan manual yang sifatnya rutin jauh lebih tinggi. Kenapa ini penting? Karena ya jenis pekerjaan kayak ginilah yang paling rentan kena gelombang pertama otomatisasi. Dan ini bukan lagi ancaman di masa depan yang jauh ya. Data ini menunjukkan kalau adopsi robot itu udah jadi kenyataan sekarang dan perkembangannya ngebut banget, terutama di pusat-pusat manufaktur utama seperti Tiongkok dan Vietnam. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasannya. Kita akan coba lewati mitos kalau teknologi itu cuma menghancurkan pekerjaan. Dan kita akan lihat realitasnya yang ternyata jauh lebih rumit dari itu. Siap-siap untuk kejutan. Di Vietnam, adopsi robot ternyata justru berhubungan dengan peningkatan lapangan kerja secara keseluruhan sebesar 10%. Ya, Anda nggak salah dengar, malah naik. Ini menunjukkan kalau cerita soal otomatisasi itu jauh lebih kompleks. Tapi, nah, disinilah letak masalahnya. Kutipan dari Bank Dunia ini langsung menusuk ke jantung persoalan. Produktivitas memang menciptakan pekerjaan, betul. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya? Tabel ini dengan jelas banget menggambarkan jurang pemisahnya. Coba lihat, di 5 negara Asia Timur dan Pasifik, sementara ada sekitar 2 juta pekerjaan baru tercipta untuk pekerja terampil, di saat yang sama, hampir 1,4 juta pekerjaan untuk pekerja kurang terampil justru hilang atau tergantikan. Jadi, apa yang terjadi sama mereka yang pekerjaannya digantikan? Mereka nggak hilang begitu aja. Banyak dari mereka terpaksa beralih ke sektor informal, jadi pedagang kaki lima, pekerja harian, pokoknya pekerjaan di luar sistem formal, di mana pekerjaannya seringkali lebih nggak stabil dan tanpa jaminan sosial. Ini adalah konsekuensi nyata bagi mereka yang tertinggal. Dan kesenjangan ini nggak berhenti di tingkat keterampilan aja. Data ini nunjukin ada faktor penting lainnya, usia. Di Vietnam, pekerja muda merasakan pertumbuhan upah yang lumayan signifikan dari otomatisasi, sementara pekerja di atas 50 tahun hampir nggak dapat manfaat apa-apa. Oke, cukup soal robot industri. Sekarang mari kita alihkan fokus kita ke gelombang teknologi berikutnya yang sejujurnya masih kurang kita pahami. Kecerdasan buatan atau AI dan berbagai platform digital. Ini pertanyaan kuncinya. Seiring AI mulai merambah ke berbagai sektor, siapa yang pekerjaannya paling mungkin terpengaruh? Jawabannya mungkin bahkan mengejutkan Anda. Coba deh lihat demografi yang mengejutkan ini. Beda banget sama otomatisasi robotik. Pekerjaan yang lebih terpapar AI justru lebih banyak dipegang oleh perempuan dan mereka yang berpendidikan tinggi. Ini benar-benar membalikkan narasi sebelumnya dan menunjukkan kalau dampak AI akan sangat berbeda. Tapi, ada juga sisi positifnya. Konsep yang disebut premium upah digital ini menarik banget. Di Indonesia, misalnya digitalisasi ternyata menciptakan jalur baru menuju pendapatan yang lebih tinggi, bahkan berpotensi mengurangi kesenjangan upah antara sektor formal dan informal. Nah, ini dengan jelas menggambarkan sifat ganda dari platform digital. Di satu sisi, mereka membuka peluang seperti untuk pengemudi ojek di Vietnam yang pendapatannya jadi meningkat, tapi di sisi lain, mereka juga menciptakan kerentanan baru dan bisa mengancam stabilitas pekerjaan formal yang sudah ada. Setelah kita mendiagnosis masalahnya, yuk kita beralih ke solusinya.
Bagian terakhir ini menyajikan sebuah rencana yang bisa kita jalankan untuk membentuk masa depan dunia kerja. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Pesan utama dari laporan ini adalah bahwa kita nggak bisa pasrah sama teknologi. Masa depan itu ada di tangan kita, dan kebijakan yang cerdas bisa banget membentuknya menjadi lebih baik. Langkah pertama adalah berinvestasi pada manusia. Ini bukan cuma soal belajar coding loh, tapi juga tentang literasi digital dasar untuk semua orang, mengasah keterampilan sosial dan emosional yang nggak bisa ditiru mesin, serta menyediakan pelatihan teknis tingkat lanjut. Selanjutnya, kita perlu membuat pasar kerja jadi lebih dinamis dan fleksibel. Artinya, kita harus memudahkan orang untuk pindah ke tempat di mana peluang-peluang baru muncul, baik itu pindah kota atau bahkan beralih ke sektor industri yang berbeda sama sekali. Langkah terakhir adalah menciptakan aturan main yang adil. Ini artinya memastikan kebijakan pajak secara nggak adil lebih menguntungkan mesin daripada manusia. Dan yang terpenting, membangun jaring pengaman sosial modern yang juga melindungi para pekerja di ekonomi gig, seperti kurir atau pekerja lepas yang berbasis aplikasi. Jadi, apa yang harus kita ingat dari semua ini? Pertama, teknologi sejauh ini lebih banyak menciptakan daripada menghancurkan pekerjaan, tapi ada konsekuensinya, kesenjangan jadi makin serius. Kedua, kelompok yang paling rentan adalah pekerja kurang terampil dan yang lebih tua. Dan ketiga, yang terpenting, masa depan itu bisa kita bentuk lewat investasi yang tepat pada manusia. Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Teknologi memberi kita alat yang luar biasa kuat, tapi cara kita menggunakannya adalah pilihan kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan dilakukan teknologi, tetapi apa yang akan kita lakukan dengan teknologi